anak saya yang Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Mengkhawatirkan diriku akan. Ya, bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah bahagia sekali kita sore hari ini dapat berjumpa kembali di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan acara ini alhamdulillah diasuh oleh salah satu bukan salah satu, adalah Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yaitu Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan hari ini lebih istimewa dari hari-hari yang biasa, live biasa. Setiap hari Kamis biasanya, nanti kita kabari ya. Yaitu bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Sofyan, bisa di nomor telepon di depan kami nanti insya Allah ada nomor 021 212 32 333. Kami ulang 021 Jakarta 212323333 seperti itu ya, untuk anggota RTVC yang merelay radio yang merelay acara Fatwa TV. Jazakumullah khairan atas kesediaan waktunya untuk mau merelay Fatwa TV sudah sekian lama. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak berpanjang lebar, langsung kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya pemirsa ada di sebelah saya tuh. Tring. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kami senang sekali antum berada di studio Jakarta. Alhamdulillah di tengah waktu kesibukan antum masih meluangkan waktunya untuk datang ke studio Fatwa TV dan rela diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan dengan yang sangat seabrek ini. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat Mas Panggi. Barakallahu fikum. Ya pasti ada sesuatu hajat yang mau datang ke Jakarta ya. Semoga apapun semoga Allah mudahkan ya Ustaz. Amin amin. Iya Ustaz, di pertemuan kali ini di Jakarta ini untuk program ini kami minta nasihat pembuka seperti biasa Ustaz. Ini kita udah tanggal 28 untuk bulan Hijrah juga 28 juga tanggalannya ya, sama nih bulan Qadarullah bersama nih. Nih Ustaz, kan sebentar lagi Muharram nih Ustaz. Nah, amalan Muharram apa aja Ustaz yang kita kira ya keutamaan di bulan Muharram tuh apa aja nih yang bisa dilakukan, dan kemudian yang apakah boleh nih satu selain amalan yang utama di bulan Ramadan, bulan Muharram, terus kemudian kalau gejala ingin merayakan tahun baru Muharram kayak tahun baru, masih ada tuh. Kasih dong wejangannya mau. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah dan rahmahnya mempergilirkan hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan itu semua sebagai tanda atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hari-hari itu yang Allah jadikan sebagai hari-hari spesial atau bulan-bulan spesial. Di antaranya adalah bulan Muharram. Dan bulan Dzulhijjah ini juga termasuk bulan yang memiliki keistimewaan, yang sebentar lagi kita akan meninggalkannya dan berganti ke bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Nabi SAW semenjak beliau hijrah ke Madinah, beliau berulang kali tentunya melewati pergantian tahun. Dan tidak sekalipun beliau merayakan pergantian tahun Hijriah tersebut. Seandainya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Nabi adalah orang yang paling antusias untuk mewujudkannya, diikuti oleh para sahabat beliau dan para tabi'ina lahum bi ihsan. Berhubung tidak pernah sekalipun Nabi SAW merayakan pergantian tahun Hijriah, berarti itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim yang telah bersaksi
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua ini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tentunya di balik kesaksian ini, para pemirsa barakallahu fikum, ada konsekuensi yang tidak bisa kita abaikan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa beliau senantiasa menyampaikan kebenaran. Apa yang beliau sampaikan, beritanya adalah berita yang benar. Adapun konsekuensi berikutnya adalah kita meyakini bahwa beliau memerintahkan kita kepada yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim." Di antara tugas seorang nabi yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu adalah memerintahkan mereka, umatnya, kepada setiap kema'rufan dan mencegah umatnya dari setiap kemungkaran. Seandainya perayaan tahun baru Hijriah adalah sesuatu yang ma'ruf, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, harusnya Nabi yang pertama kali mengajarkannya. Jika tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada praktek, maka ketahuilah ini bukanlah sesuatu yang ma'ruf. Justru itu adalah bentuk tasyabbuh, tiru-tiru kebiasaan kaum non-muslim. Terkait dengan ibadah yang dianjurkan di bulan Muharram, ada hadis yang sahih yang mengatakan, ahabbus salati ilallah ba'dal fara'id salatul lail wa ahabbus siyami ilallah ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul lail, dan sebaik-baik saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Oleh karena itu, amalan yang dianjurkan apa di bulan Muharram? Perbanyak ibadah saum. Yang kedua, khususnya pada tanggal 9 dan 10. Khususnya lagi tanggal 10 Muharramnya, yang dikenal dengan saum hari Asyura, ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Ditanya oleh Rasulullah SAW, mereka ini puasa, kalian ini puasa dalam rangka apa? Ini adalah hari dimenangkannya Musa dan diselamatkannya Musa dari Fir'aun serta ditenggelamkannya Fir'aun dan para tentaranya. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dan kami juga mensyukuri kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak untuk mensyukuri keselamatannya Musa daripada kalian. Ya, karena Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang melanjutkan tugas utama para nabi, yaitu dakwah kepada tauhid. Dan orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi berarti dia telah menyelisih ajaran dari nabi-nabi sebelum yang telah memberitakan akan munculnya nabi yang bernama Muhammad atau bernama Ahmad. Jadi, kalaulah mereka mensyukuri keselamatan Nabi Musa, maka kita lebih berhak, kata Rasulullah, untuk mensyukurinya. Maka Nabi pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10. Nah, di akhir hayatnya Rasulullah SAW, beliau sempat bercita-cita, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Kalau aku diberi umur sampai tahun depan, kata Rasulullah, aku akan berpuasa juga pada tanggal 9-nya, supaya tidak sama dengan waktu puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa pada tanggal 10 saja. Nah, agar puasanya kaum muslimin itu berbeda dengan puasanya Yahudi, maka Nabi bercita-cita seandainya diberi umur panjang oleh Allah, beliau juga akan berpuasa pada tanggal 9. Sehingga puasanya yang dianjurkan adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Fadilahnya apa? Akan menggugurkan dosa-dosa kecil selama setahun kemudian.
Kemudian yang perlu saya ingatkan juga, banyak sekali hadis-hadis yang beredar terkait dengan keutamaan hari Asyura, seperti anjuran untuk bersedekah, untuk melakukan amaliyah-amaliyah khusus pada hari Asyura. Yang valid hadisnya adalah terkait puasa. Adapun membagikan makanan dan semisalnya itu semua adalah hadis-hadis yang dhaif yang tidak boleh menjadi sandaran dalam beribadah. Itu Mas Pongki. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Tapi Ustaz kalau boleh tahu ini yang untuk puasa di bulan Muharram ini apakah yang utamanya yang 10 hari pertama apa full 1 bulan itu yang utama juga? Ya, keumuman hadis tadi itu tidak membatasi. Jumlah hari nggak batasi. Nggak dibatasi jumlah harinya. Barakallahu fikum. Seperti itu ya, jadi lebih umum ya Ustaz ya. Iya. Pokoknya yang penting di bulan Muharram aja gitu Di ya. bulan Muharram. Nah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu. Boleh kamu mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Boleh, Alhamdulillah dari website ini. Dari namanya Ibu Fauziah nih, Fauziah di Purworejo bertanya seperti ini, dan ini ada kemiripan dengan salah satu juga dengan dengan Mas Pasfiar di Pekanbaru Riau mengenai tentang profesi seorang hakim Ustaz. Ini bertanya Ibu Fauziah bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya. Ana kerja sebagai hakim perempuan. Baru semalam ana dengar dari kajian salah satu ustadz, jika perempuan dilarang jadi seorang hakim secara mutlak dan gajinya haram. Terus kemudian, nah lantas bagaimana dengan gaji ana selama ini ya Ustadz? Nah mohon pencerahannya. Terus kemudian dari Bapak Fasfiar dari Pekanbaru juga bertanya seperti ini. Bismillah, ya Ustadz mohon bertanya, apa hukumnya bekerja sebagai hakim di Indonesia? Nah, barakallahu fikum Ustadz, seperti itu pertanyaan dari sama barakallahu fikum. Iya, ya memang kalau kita melihat ke kitab-kitab fikih ya, yang membahas tentang al-qadha, maka memang profesi qadhi atau profesi hakim ya, qadhi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hakim. Itu adalah profesinya laki-laki. Karena dia profesi yang tidak boleh diintervensi oleh perasaan. Nggak boleh seorang hakim itu main perasaan. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menceritakan apabila ada seseorang yang menyeret orang lain sambil memegang bola matanya, seakan-akan yang diseret ini adalah orang yang melakukan tindak jinayah sehingga menjadikan bola mata orang ini lepas. Sepintas kan kita akan menilai seperti itu. Maka jangan dipercaya dulu sampai dua-duanya berbicara dan argumentasi masing-masing itu dipaparkan. Artinya tidak boleh ada perasaan di sini. Seorang hakim, seorang qadhi itu harus bertindak berdasarkan bukti dan saksi. Sehingga ini profesi yang tidak tepat apabila diampu oleh wanita yang memang kodratnya itu mendahulukan perasaan daripada logikanya. Nah, ketika dia berprofesi sebagai hakim, ketika itu difatwakan haram, Allahu a'lam ya, saya tidak tahu apakah mutlak konsekuensinya seperti itu. Tapi yang jelas profesi ini memang bukan profesi yang layak untuk diampu oleh seorang wanita ya, karena banyak hal diantaranya tadi itu dominasi perasaan di atas logika yang itu menonjol di kalangan kaum wanita, dan juga karena memang mereka ini tidak dikodratkan untuk bekerja di situ. Ketika itu tetap dipaksakan maka akan banyak nanti dampak-dampak yang muncul. Adapun gaji, sebelum Anda mengetahui hukum profesi ini maka insya Allah tidak mengapa ya. Adapun setelah itu saya anjurkan mencarilah profesi lain yang lebih sesuai dengan kodrat seorang wanita, lebih sesuai dengan kapasitas seorang wanita. Nah, rezeki Allah luas ya Ustaz ya. Insya Allah pasti akan luas. Seperti itu ya teman-teman yang bertanya. Kemudian ini ada telepon masuk, coba kita sapa nih sekarang nih. Iya, Dari Ibu Santi di Kalimantan, betul ya? Ibu Susi. Ibu Lucy, baik. Assalamualaikum Fatwa TV Ibu Suti. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya Pak Ustadz mau bertanya.
Saya penjual perhiasan nih Pak Ustadz. Ya. Jadi apa hukumnya kalau seorang penjual perhiasan di toko mengambil keuntungan 100.000, sedangkan 1 gramnya kita ambil untuk 100.000. Tapi kita udah ngomong duluan dengan konsumen gitu Pak Ustadz, apakah termasuk riba atau tidak gitu? Udah ya Bu, itu ya Itu saja, pertanyaannya Ibu. ya. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Baik, ditunggu jawabannya Ibu. Terima Iya. kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Barakallahu fiik. Kalau sifatnya jual beli tidak mengapa Bu. Ibu tidak memberitahukan juga nggak ada masalah. Kalau Ibu beritahukan saya mengambil tiap gramnya saya mengambil keuntungan 100.000, itu namanya bai'ul murabahah. Jual beli murabahah artinya jual beli yang keuntungannya sudah ditentukan. Jadi pembeli itu tahu dia memberi keuntungan berapa kepada penjualnya. Nggak ada masalah Bu. Halalan thayyiban insyaallah. Gitu. Ya, Ibu Suti bisa paham ya? Semoga bisa paham apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz Sofyan Barakallahu Fikum, sudah telepon ke Fatwa TV. Berikutnya kita sambung Ustadz, ini pertanyaan dari Ade Satria di Pasaman, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, izin bertanya. Invasi Islam di zaman Umar bin Khattab dulu sampai ke Eropa dan Afrika. Nah, lantas kenapa di zaman sekarang tidak ada lagi invasi Islam ya Ustadz? Apakah di zaman Umar masuk Islam itu dipaksa? Barakallahu fiik. Ya, pertama istilah invasi itu tidak benar ya. Invasi itu kan serangan militer. Iya. Konotasinya negatif. Islam tidak pernah menginvasi. Islam itu membuka, futuhat, fath. Orang yang tadinya, bangsa yang tadinya ditindas oleh sesama manusia, diperbudak oleh sesama manusia, tinggal dalam kegelapan, kufur, dan kezaliman mereka-mereka yang tidak mau kehilangan kekuasaan, para penguasa-penguasa yang zalim itu dibuka, dibebaskan dari perbudakan terhadap sesama manusia menjadi perbudakan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi itu bukan invasi. Jadi saya perlu koreksi dulu. Kalau invasi itu ya kayak Rusia ke Ukraina itu invasi namanya ya. Nyerang militer. Dengan cara-cara yang apa namanya ya, yang tapi kalau mereka nggak ada yang bilang teroris ya. Oh iya. Mau kayak apapun nggak ada yang bilang mereka teroris. Ala kulli hal, dan di zaman Umar bin Khattab belum mencapai Eropa. Eropa itu pertama kali di masanya Bani Umayyah. Ya, di zaman Umar itu kekuasaannya mencapai Mesir, Afrika Utara ya, daerah-daerah yang sekarang menjadi Irak, Persia, sambil situ. Adapun di Eropa itu dimulainya di zaman Bani Umayyah dengan komandan mereka yang terkenal, panglimanya namanya Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Sehingga Andalus itu mulai dibuka oleh kaum muslimin, dimasuki oleh Islam di masa Bani Umayyah. Adapun kenapa sekarang tidak sampai di sana? Siapa bilang tidak sampai di sana? Justru perkembangan Islam di Eropa itu luar biasa. Di Eropa, di Amerika itu luar biasa. Dan perlu kita pahami bahwa tujuan utama Islam itu bukan untuk berkuasa, bukan. Itu nggak jadi target utama. Target utamanya Islam itu adalah bagaimana manusia ini mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya. Udah. Ya. Sehingga ketika orang-orang yang didakwahi, Nabi SAW ketika mengirim para panglimanya untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang belum dimasuki oleh Islam, beliau berpesan. Ada 3 pesan beliau. Pertama, ketika engkau berangkatlah berperang, ughzu bismillah wa ala barakatillah, ughzu wa la taghullu wa la taqtulu walidan. Berangkatlah engkau berperang dengan nama Allah, teriring berkah dari Allah. Berangkatlah engkau berperang dan jangan engkau berbuat curang dengan menggelapkan harta ghanimah sebelum dibagi oleh imam. Atau janganlah engkau membunuh anak kecil. Ya, Nabi melarang membunuh anak kecil, membunuh kaum wanita, membunuh orang-orang tua renta yang tidak terjun langsung dalam peperangan. Membunuh para pendeta, para rahib yang sibuk beribadah di rumah-rumah ibadah dan tidak ada
keterkaitan sama sekali dengan perlawanan itu. Dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Karena tujuannya bukan untuk membunuh, bukan untuk menjajah, ya. Tapi tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap sesama manusia menjadi semata-mata hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan beliau? Kalau engkau sudah berhadapan dengan musuhmu, ajak mereka masuk Islam dulu. Ya, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka mau menerima Islam, maka hentikan, jangan diserang. Dan berlaku hak-hak mereka sebagai seorang muslim. Kemudian ajak orang-orang yang mau masuk Islam itu untuk hijrah. Untuk bergabung bersama kaum muslimin. Kalau mereka masuk Islam dan mau hijrah, maka mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama persis dengan kaum muslimin. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, bagaimana? Tawarkan opsi kedua, manakala musuhnya ini adalah ahli kitab atau majusi. Yahudi, Nasrani atau majusi, maka ada opsi yang kedua, yaitu mereka membayar jizyah. Jizyah ini semacam upeti tahunan. Dengan membayar jizyah, mereka tetap boleh tinggal, hidup, menjalankan agamanya ya, dengan aturan-aturan tertentu. Tapi mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Harta mereka tidak diganggu-gugat. Kehormatan mereka juga. Darah mereka juga terlindungi selama mereka taat terhadap aturan. Ya. Itu opsi yang kedua. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau juga tunduk terhadap aturan Islam, mereka nekat untuk melawan, barulah terjadi yang namanya peperangan. Dan seandainya pun setelah perang itu meletus, ada salah satu musuh yang terpojok misalnya. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Dalam Sahih Bukhari, seandainya aku sedang berduel dengan musuhku, kemudian dia menebas sebelah tanganku. Faqata'a ihda zandayya. Bayangkan, dia menebas sebelah tanganku. Kemudian aku berhasil memojokkannya, dan ketika aku akan tebas dia dengan pedangku, dia katakan aslamtu lillah. Aku masuk Islam karena Allah. Aku bunuh enggak Rasulullah? Kata Rasulullah, la, jangan. Ya Rasulullah, dia telah menebas sebelah tanganku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, jangan. Fa innaka in qataltahu kunta bimanzilatihi qabla an yaqula ma qala wa anta wa huwa bimanzilatika qabla an taqtulah. Kalau tetap engkau bunuh dia hai Sa'ad, maka engkau akan tukar posisi dengannya. Seakan-akan engkau seperti orang ini sebelum masuk Islam, dan seakan-akan dia adalah seperti dirimu sebelum membunuh. Lihat bagaimana Islam mengajarkan bahwasanya perang itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menumpahkan darah, bukan semata-mata untuk merusak negeri yang indah, atau untuk merampas harta benda, menjajah, bukan. Tujuan utama agar manusia ini keluar dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, dari kezaliman antar sesama manusia kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak harus terjadi dengan peperangan. Makin banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang tersentuh oleh Islam dan mereka masuk Islam, itu adalah suatu kemenangan. Oleh karena itu, dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, kita mengenal dengan ada yang namanya Sulh Hudaybiyah atau Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani, ya bahasa kita ditandatangani ya, istilahnya disahkan pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah. Isi perjanjian itu diantaranya adalah sepakat kaum muslimin, Rasulullah dan kabilah-kabilah yang berafiliasi dengan beliau sepakat gencatan senjata dengan Quraisy maupun kabilah-kabilah yang berafiliasi dengan Quraisy. Selama berapa lama? Selama 10 tahun, tidak saling serang. Di antara kesepakatan yang lain adalah siapa yang mau bergabung kepada Muhammad silahkan, yang mau bergabung kepada Quraisy juga silahkan. Di antara kesepakatannya adalah kalau ada warga Madinah yang muslim
lari kembali ke Mekah, bolehkan. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau ada warga Mekah yang Muslim mau hijrah ke Madinah harus dipulangkan lagi, nggak boleh diterima. Di antara perjanjiannya juga mereka yang sudah terlanjur nih jauh-jauh dari Madinah, 1.400 orang. Bayangkan saudara-saudara, 1.400 orang sudah pakai ihram 9 hari 9 malam naik unta. Kondisinya panas kalau siang, dingin luar biasa kalau malam. Mekah sudah di depan mata. Hudaybiyah itu perbatasan. Hanya 20 km sampai ke Baitullah. Mereka disuruh pulang semua. Umrohnya batal tahun ini. Tahun depan. Kita yang batal gagal umroh belum berangkat aja sedihnya luar biasa. Apalagi sudah sampai di Mekah, nggak boleh masuk. 9 hari. Pesawat kan 9 jam. Pakai AC, duduk. Ini 9 hari. Jadi banyak sekali poin-poin yang kalau dilihat sepintas, ini merugikan kita. Tapi setelah berlakunya perjanjian ini, Allah turunkan surat Al-Fath. Surat ke-48 itu. Yang artinya apa? Kemenangan. Diawali dengan firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata. Para sahabat sebagian besar bingung. Menang di mana ini? Menang di mana kita? Kita disuruh ngalah bolak-balik. Belum lagi ketika nama Rasulullah, ketika Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib, uktub ya Ali, bismillahirrahmanirrahim. Protes. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kita nggak kenal dua nama ini. Ganti. Tulis aja Bismikallahumma. Gak usah aneh-aneh. Nabi akhirnya mengalah. Uktub Bismikallahumma. Ditulis min Muhammadin Rasulillah ila Suhail bin Amr. Dari Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Diprotes lagi sama Suhail bin Amr. Apa itu Muhammad Rasulullah? Kalau kami meyakini kamu sebagai Rasulullah, kami nggak akan perang sama kamu. Ganti. Dari Muhammad anaknya Abdullah. Nabi juga memerintahkan agar diganti. Banyak hal yang itu membuat para sahabat itu nggak sabar gitu. Tapi Nabi tidak bertindak kecuali atas wahyu Allah. Dan subhanallah, Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, bulannya bulan Ramadan. Jadi belum genap 2 tahun, mereka bahkan mungkin setahun kemudian mereka sudah minta agar dihentikan saja perjanjian ini. Pihak Quraisy yang minta. Dan pada tahun ke-8, dan ini artinya baru setahun 10 bulan para pemirsa, ya. Karena dari bulan Ramadan itu ke Dzulqa'dah itu ada 2 bulan jedanya. Sehingga ini baru setahun 10 bulan. Ketika mereka berangkat ke Mekah dan ditolak, itu jumlah mereka 1.400. Tapi ketika Fathu Makkah, pasukan Rasulullah 10.000 orang. Bayangkan, dengan damai 2 tahun kurang ini, yang masuk Islam adalah berkali-kali lipat. Jadi tidak ada persamaan ya antara menangnya Islam dengan menang secara militer. Yang penting bagaimana umat manusia ini bisa mengabdi kepada Allah, itu sudah cukup sebagai suatu kemenangan. Nah, Insyaallah. Itu ya Ustaz ya penjelasan antum. Baik ya, yang bertanya semoga bisa paham ya tadi ya. Itu panjang lebar tuh Ustaz jelaskan seperti itu. Baik Ustaz, ini apakah ada telepon teman-teman? Baiklah. Ya, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Umu Yodi. Apakah bisa kami dengar suaranya? Halo? Type. Ya? Belum terdengar ya suaranya ya? Mungkin masih bisa dicoba sekali lagi. Halo? Ya, alhamdulillah sekarang sudah terdengar. Silakan Umu Yodi, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp dirasa Ustaz. Yang pertama, bolehkah istri pergi ke kajian tanpa izin dari suami? Qadarullah suaminya belum mengenal sunnah dan beliau kurang senang jika istrinya pergi ke kajian dengan alasan yang bermacam-macam. Contohnya ikut kajian yang gak jelas katanya. Terus yang kedua Ustadz, mengenai masalah iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Apakah ketika masa iddah perempuan tersebut boleh melakukan kegiatan seperti pergi tahsin atau menghadiri kajian?
Baik. udah Ustaz, itu aja. Itu saja ya Bu Yodi. Terima kasih Bu Yodi sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik. Oh iya. Baik. Itu tetap masih merupakan haknya suami ya. Jadi kalau ingin kajian dan suaminya tidak mengizinkan untuk kajian, maka bisa dengan solusi menyimak kajian melalui radio atau televisi atau sosial media atau handphone dan yang semisalnya. Artinya jangan dipaksakan. Yang penting kan ilmunya masih dapat. Ya betul. Ya, yang kedua terkait dengan iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya, kalau itu talak 1 atau talak 2, selama masa iddah maka dia masih berstatus sebagai istri. Jadi masih berlaku, hak-hak suami istri itu masih berlaku. Oleh karena itu ya tetap dia harus minta izin kepada suaminya ketika dia ingin keluar rumah. Ya. Nah, Barakallahu fikum, seperti itu ya. Jika masih talak 1 dan talak 2 ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. selama masih masa iddah itu. Iya, seperti itu. Baiklah Ustaz, ini kemudian coba kita bertanya dari website ini Ustaz, dari Eni Purwanti Ningsi. Eni Purwanti Ningsi di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya ya Ustaz, apakah ada sholawat Fatimiyah? Oh, ada telepon masuk ya. Coba kita sambung dulu yang telepon nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Saya Enggi dari Jakarta, Ustaz. Wah, taib Bapak. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Enggi. Silakan Bapak, diutarakan yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung aja Pak. Ya, jadi saya mau tanya untuk manajemen jasa itu hukumnya apa Pak Ustaz ya? Karena kan saya ada kerancuan karena itu kan tukar-menukar uang juga. Tapi pada saat dia jual dan membeli itu nilainya beda. Padahal dengan mata uang yang sama gitu. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya barang lain sesama jenisnya kan nggak boleh kalau itu ada kelebihan barang, kelebihan nilai. Nah, ini kalau untuk money changer itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwa mata uang yang beredar di dunia ini, menurut analisa ulama-ulama kontemporer, masing-masing mata uang adalah jenis yang berbeda dengan mata uang lainnya. Walaupun mungkin sama-sama dibilang dolar, tapi ada dolar Singapura, dolar Amerika, ada dolar apalagi mungkin ya. Ada dolar Singapura, dolar Amerika, dolar Australia. Ya, semua namanya dolar. Rial, ada rial Yaman, ada rial Saudi, ada rial mana lagi saya nggak tahu ya. Intinya dia ini memiliki ya masing-masing. Ketika seseorang dengan mata uang rupiah dia ingin membeli dolar Amerika, mungkin yang Bapak maksudkan kan, kenapa kok harga belinya sekian? Misalnya kalau dia mau beli dolar, dijual sama si money changer $1 14.500 rupiah. Tapi kalau dia mau jual dolar, si money changer nggak mau beli dengan harga 14.500, dibeli lebih murah. Kenapa kok? Apakah ini bukan riba? Jawabannya bukan. Karena tetap ketika dia mau beli itu, dia belinya pakai mata uang yang berbeda, bukan pakai dolar. Dia pakai rupiah. Asalkan dibayar tunai, serah terima di tempat, maka rupiah tukar ke dolar hari ini beda dengan besok. Kalau beli beda dengan kalau menjual, itu nggak ada masalah semua. Ya, seperti dinar dengan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Nah, begitu. Begitu Ustaz. Masalah yang penting tunai. Ya, tunai. Satu majelis. Kalau sesama mata uang rupiah Indonesia, nggak boleh ada kelebihan. Nah, itu sering terjadi ketika mau lebaran tuh tukar uang baru-baru. Nggak boleh itu. Buat angpau. Selama masih
sama masih berlaku, uangnya masih berlaku ya, bukan uang kuno. Kalau uang kuno udah beda lagi. Beda lagi. Dia nggak dijadikan alat tukar menukar, tapi dijadikan sebagai alat koleksi. Iya, koleksi. Jadi nilainya bukan nilai yang tertulis, tapi nilai historisnya, antiknya itu yang mahal. Tapi kalau itu masih berlaku dipakai, ya ini pecahan sudah agak kusam gitu ya. Iya. Tapi 5.000 Tetap mau tukar uang baru 5.000 nggak boleh ada selisih. Nah, ya, barakallahu fikum, seperti itu ya. Walaupun dia kalau satu kusut, walaupun lagi satu baru kusut ya. satu baru. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Jadi kalau untuk sesama rupiah nggak boleh ada nilai tambah, nggak boleh berbeda. Dan kemudian ini kita sambung pertanyaan yang tadi salawat untuk Fatimiyah dari Eni Purwantiningsih di Bekasi. Ini bertanya seperti ini. Ya Ustadz, izin bertanya, apakah ada salawat Fatimiyah? Faedahnya barang siapa yang bersolawat setelah sholat asar di hari Jumat 80 kali banyaknya, dosanya akan diampuni selama 80 tahun. Nah, lantas apakah dalil ini sahih Ustadz? Mohon pencerahannya dan nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bunyinya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima gitu. Udah. ya itu gejala hadis palsu begitu memang, lebay. Ya, 80 kali ditentukan harinya diampuni selama 80 tahun, enak banget gitu ya. Nggak ada itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan hadis itu adalah hadis yang palsu, hadis batil. Nah, nggak usah dibatasin. Sholawat anytime, any place, ya terutama di hari Jumat, kapanpun, dan tidak perlu kita membatasi. Nabi nggak membatasi kok. Ini perbanyak sholawat. Ya udah, jangan dibatasin. Ntar kalau 81, ntar kalau 79 bagaimana? Nggak ada batasan, ya sudah. Biarkan yang tidak dibatasi itu adalah sesuatu yang tetap tidak dibatasi. Kalau ada batasan, ikuti batasannya. Nabi membatasi waktunya, baca waktu ini, ya udah kita baca waktu itu. Nabi nggak membatasi, udah baca aja kapan aja. Masya Allah. Nah, Masya Allah, enaknya seperti itu ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini ada telepon baru masuk, ya kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Abu Abdul Karim di Bogor ya. Iya. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Iya, betul. Bapak mohon teleponnya, volume televisi atau gadget untuk mendengarkan kita dikecilin dulu. Nanti bicara dengan Ustadz melalui telepon aja. Ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Waalaikumsalam, alhamdulillah, khair. Barakallahu fiik. Tafadhal. Saya mau tanya mengenai baca surat Al-Mulk tiap hari. Dalilnya sahih atau enggak, Ustaz? Nah, itu saja Bapak. Iya. Ya cukup ya. Baiklah. Fadhal Ustaz. Ya, itu saja. Ya. Ya, insya Allah kita akan rilis fatwanya secara lebih rinci ya, detail ya, lebih detail insya Allah. Tapi secara garis besar memang surah Al-Mulk itu ada beberapa keutamaannya, tapi kalau dijadikan rutinitas bacaan setiap hari, dalilnya tidak cukup kuat. Ya, jadi silahkan mau dibaca, tidak mengapa. Adapun membaca setiap hari seperti wirid, seperti bacaan rutin, yaitu memerlukan dalil yang cukup kuat untuk bisa dijadikan amaliyah rutin seperti itu. Nanti lebih lincinya bisa diakses di website Fatwa TV insyaallah. Dewanfatwa.com. Dewanfatwa.com. Nah, tapi Ustaz, bolehkah seseorang mencintai salah satu surat di Al-Quran gitu? Dua suka banget itu, terus sering dibaca gitu. Apa itu diperbolehkan Ustaz? Kalau sekedar dia sering membaca gitu, karena mencintai surat tersebut tanpa menganggap bahwa ada pahala lebih yang Allah janjikan, itu tanpa menganggap adanya pahala lebih, tidak ada masalah insya Allah. Karena Nabi SAW juga pernah ditanya tentang ada seseorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai komandan. Tiap kali dia mengimami, dia mesti baca surat Al-Ikhlas dulu, baru baca yang lain. Nah, anak buahnya protes, kenapa kamu selalu baca surat ini?
Ya pokoknya saya maunya begini. Kalau mau saya yang jadi imam, ya saya akan seperti ini. Nah, akhirnya mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menganggil, kenapa engkau melakukan seperti itu? Ya Rasulullah, saya senang dengan surat ini. Di situ ada nama-nama Allah. Nah, Nabi tidak mengingkari kecintaan dia terhadap surat Al-Ikhlas ini. Dan yang itu menjadikan dia membaca Al-Ikhlas dulu baru baca yang lain. Karena ternyata bukan karena adanya asumsi bahwa ini disunahkan. Iya, betul. Dia tidak mengira seperti itu, tidak punya keyakinan seperti itu sehingga tidak dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah misalnya. Tapi kalau ada dibarengi dengan keyakinan ini lebih dianjurkan ini. Saya baca surat ini terus. Karena apa? Ya ini insya Allah akan membuat saya masuk surga. Atau saya akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada kalau saya baca surat yang lain. Ini harus berdasarkan dalil yang sahih. Kalau enggak itu masuk kategori bid'ah. Nah, Ustaz, penelponnya gatal tadi. Nah, sekarang ini Ustaz, kulhu nilai Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut sama dengan sepertiga Quran ya. Kalau 3 kali sama dengan 1 Quran, faedahnya apakah bisa diamalkan atau bagaimana? Iya, itu hadisnya sahih. Nah, Ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Quran fi lailah. Ya. Siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Kata Nabi, Qul huwallahu ahad itu thulutsul Quran. Gak apa-apa, diamalkan gak apa-apa. Cuman tetap tidak berarti sama persis dengan orang yang baca Al-Quran. Beda lah ya. Tetap ada perbedaan. Tetap berbeda. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Sahih Ustaz itu. Sahih. Alhamdulillah. Berikutnya ini pertanyaan, bagaimana, apakah ada telepon teman-teman? Ya, Taib. Coba ya, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo. Ya, Ibu, silakan Ibu hamba Allah di Jakarta, betul ya? Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum warahmatullahi. Afwan ingin bertanya, ini titipan teman. Jadi ada teman saya, suaminya itu membeli sebidang tanah, dia niat untuk mendirikan masjid. Tapi qadarullah dia tersendat biaya. Tapi istrinya itu mempunyai uang setelah nabung beberapa tahun. Apakah istrinya itu boleh meneruskan niat suaminya atau istrinya itu menyumbangkan ke masjid lain gitu, Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah terpotong. Iya, kalau pertanyaan apakah boleh istri menentukan niat baik suaminya, kenapa tidak ya? Oh, gitu ya. Sangat dibolehkan. Bahkan kalau dibandingkan menyumbang ke masjid lain, maka dari sisi itu bisa membahagiakan suami, akan mendapatkan pahala lebih besar. Dari sisi itu bisa menjadikan suami itu bahagia, karena membahagiakan seorang muslim itu pahalanya besar. Jadi itu bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Apalagi kalau masjid yang akan dibangun oleh suami itu adalah masjid yang dikelola oleh orang-orang yang berakidah yang lurus, yang tidak mengajarkan bid'ah di situ. Maka ini sangat bagus sekali. Daripada ke masjid lain, mending ke masjid yang sudah dirintis oleh suami tadi, walaupun dia kehabisan dana. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Semoga yang bertanya Ibu hamba Allah di Jakarta tadi bisa paham apa yang sudah diberi nasihat oleh Ustadz Sofyan. Nah, ini sudah telepon masuk lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Bapak siapa, di mana? Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan di Banjarmasin. Silakan Bapak. Begini ya Ustadz, saya ini mau bertanya tentang setelah sholat fardu kan kita salam ke kanan dan salam ke kiri, lalu membaca istighfar 3 kali. Dan bagaimana kalau sholat sunnah, apakah seperti itu juga? Zikirnya maksudnya Bapak? Ya itu, apakah baca istighfar juga 3 kali setelah
sunnah Iya. begitu. Nah, Baiklah. ini satu. Ya, yang ada kedua gitu? Yang kedua, ya Ustadz. Yang kedua ya, Ya, silakan. tentang zikir setelah sholat. Kami di masyarakat di kampung kami ini beda dengan wiridan dari sunnah Rasulullah SAW. Dan bagaimana ini? Apakah yang bagaimana yang harus saya amalkan wiridan ini? Apakah yang seperti di televisi ada saya rekam juga, dan di masyarakat juga saya hafal juga. Baiklah. Gitu begitu ya Bapak ya. Terima kasih ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan bacaan wirid selepas sholat sunnah, apakah juga dianjurkan sebagaimana selepas sholat fardu? Ya, jawabannya dalilnya memang mengajarkan untuk selepas sholat fardu. Jadi kalau mau membaca dengan bacaan-bacaan seperti itu, dibacanya selepas sholat fardu, bukan selepas sholat sunnah. Tapi kalau kita ingin berzikir secara mutlak, zikir bebas, memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat tanpa mengikuti bilangan tertentu, silahkan dibaca. Ya, karena Allah menyukai orang yang banyak mengingat Allah. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Di ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Itu mutlak ya sifatnya. Tapi kalau dibatasin 33, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, itu khusus ketika selesai sholat fardu. Kemudian terkait dengan perbedaan bacaan zikir di masyarakat dengan yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW, ya kembali kepada siapa sih sebetulnya yang wajib kita teladani. Yang wajib kita teladani adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, Allah hanya menyuruh kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada perbedaan, yang kita ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa dasar perintah dari kami, maka dia tertolak. Oleh karena itu, daripada amal kita tertolak, ya, karena kan ini kan masalah pahala, masalah manfaat di balik suatu ibadah, itu kan perkara ghaib. Sesuatu yang hanya bisa didapatkan nanti setelah kita meninggal dan dibangkitkan dari kubur, kita baru tahu amal kita ini bermanfaat apa tidak. Sehingga kalau ada orang yang menjanjikan begini dan begitu, dan dia bukanlah Rasulullah, dari mana dia bisa tahu sesuatu yang ghaib tadi? Tapi kalau dia Rasulullah yang mengatakan begitu, dalilnya jelas, hadisnya juga dinyatakan hadis sahih oleh para ulama, kita yakin, kita punya bukti di hadapan Allah. Ketika Allah tanya kita, ya fulan, kamu kenapa ngamalkan seperti ini? Kita bisa jawab, ya Allah, aku mengikuti perintah nabimu. Nabimu mengatakan begini. Dan itu adalah hadis yang sahih. Kita bisa menjawab seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya alasan, nggak punya dalil, gimana kita akan membela diri ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi intinya seperti itu. Ikuti saja apa yang sudah jelas-jelas diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itu ya Bapak yang bertanya. Berikutnya saat ini kalau masih boleh ada pertanyaan yang kami ajukan, di sini masih ada waktu 4 menit insya Allah seperti ini. Ini ada pertanyaan ya Ustaz, ya, dari Muhammad Adib di Jawa Barat Bogor, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, apa hukum mengkodok puasa yang sengaja ditinggalkan dulu sewaktu masih suka maksiat? Nah, dan bagaimana sikap yang tepat meruntuhkan puasa Senin Kamis untuk membayar utang puasa kodok orang tua yang sudah meninggal dan yang masih hidup tetapi udah tua renta? Barakallahu fikum. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa
orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i itu nggak bisa diqadha. Karena dosanya terlalu besar. Dia harus bertaubat, apabila dia sengaja meninggalkan puasa Ramadan ya, tanpa udzur syar'i itu terlalu besar pahala, dosanya terlalu besar. Bukan sesuatu yang bisa diqadha begitu saja. Apalagi kalau dengan keyakinan dia nggak wajib puasa ketika itu. Nah ini sebagian ulama menilai keyakinan ini menjadikan dia batal syahadatnya. Karena itu termasuk pokok Islam sekali, rukun Islam. Ketika salah satu dari rukun Islam ini masih diingkari, ya belum sah dia sebagai seorang muslim. Tapi nampaknya dia tidak sampai seperti itu ya. Tidak sampai ke mengingkari kewajibannya. Ala kulli hal, saya tidak tahu apakah itu wajib diqadha dalam kondisi sengaja tidak puasa ataukah cukup bertaubat saja. Ya. Mudah-mudahan kalau dia mengqadha dengan niat sebagai bentuk taubatnya dia, ya mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang puasa mengqadha puasanya orang tua yang udah meninggal dan atau tua renta. Ya, pertama yang difahami oleh Imam Ahmad atau di madhab Hambali, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Siapa yang puasa masih menyisakan, siapa yang meninggal dan dia masih punya utang puasa, maka diqadha oleh walinya. Itu terkait dengan puasa yang sifatnya seperti puasa nazar itu ya. Ya, puasa yang sifatnya puasa nazar atau puasa allati yajibu laisa bi aslin syar'i. Jadi orang punya nazar, saya kalau begini, kalau saya misalnya bisa naik haji, saya akan puasa. Atau saya akan apa gitu ya. Tapi belum kesampaian, sudah meninggal, ini yang diqadha oleh anaknya, bukan puasa gitu ya. Ramadannya. Niatnya gitu. Jadi bukan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ini kan sifatnya kewajiban yang mengenai masing-masing orang, masing-masing orang. Iya. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz. Dengan jawaban antum yang tadi tentang qada puasa, menuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa, kami mohon maaf acara live interview agak molor sedikit, enggak masalah ya insyaallah, dan kami sudah tebus dengan waktunya. Barakallahu fikum dan alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banget. Barakallahu fikum. Ya, semoga pekan depan kita masih dipertemukan Allah untuk di acara tanya jawab seperti ini. Saya barakallahu fikum Ustaz ya. Amin. Saya tutup Ustaz acaranya. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di jam yang sama, hari yang sama dengan Ustadz yang sama insyaallah. Nah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan